Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Doa pagi gereja mula-mula. Biar kesempatan pada pagi hari ini kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membawa segala ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman-Nya. Biar kita diajar dan biar firman-Nya yang meneguhkan kita melewati hari demi hari. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami ada. Karena penyertaan-Mu sampai hari ini kami ada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami membawa korban ucapan syukur kami, puji-pujian kami kepadamu. Dan kami merindukan suara-Mu hari ini mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk memulai doa pagi pada hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Sebab hanya Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Dan hanya kepadamu kami bergantung hidup. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwaku haus padamu Tuhan. Jiwaku haus padamu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Sebab Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Kau yang maha besar. Mari kita angkat pujian dari awal. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwaku haus akan-Mu. Dunia nampak tak berubah.
kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Mari hidupku tertuju, hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Sekali lagi katakan, hidupku tertuju, hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan. Hanya kepadamu Tuhan, kepadamu Bapa. Haleluya, Engkau kekasih jiwa kami, hanya padamu Tuhan mata kami tertuju. Engkau gunung batu keselamatan kami, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Syukur bagi-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu. Segala puji hormat bagi-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Engkau perlindungan kami, Engkau keselamatan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan.
Mari menghadap Dia dengan kerendahan hati. Segala pergumulan, apapun keadaanmu hari ini, datanglah kepada Dia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara hidup kita. Bahkan sampai kekekalan Tuhan mempedulikan hidup kita. Mari bergantung hidup hanya kepadanya. Dan kita mari belajar bahwa biar hanya Tuhan satu-satunya yang kita ingini dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala keberadaan kami. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita angkat pujian dengan penuh kesadaran, sampaikan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Mari katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita percaya bahwa setiap pagi selalu ada berkat yang baru dari Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu semangat ketika kita pagi hari baru bangun seperti ini, saudara. Kita sudah tahu bagaimana kita semua itu sebenarnya seperti Gomer, tidak layak tapi dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya di pagi hari ini ada pesan yang baru dari Tuhan. Kami mau dengar Tuhan, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya jika Tuhan tidak mengasihi kita, kita semua sudah tidak ada di dunia ini. Semua orang akan binasa. Tetapi bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Ia datang ke dunia ini. Ia mati di kayu salib memberi kesempatan kepada setiap kita. Nah, cuma jangan salah mengerti. Tuhan Yesus mati di kayu salib, berarti kita sudah selamat? Belum. Berarti kita belum selamat? Sudah. Maksudnya apa? Maksudnya pengampunan dosa sudah disediakan. Kita yang harus bertobat, jangan buat dosa lagi. Kan begitu maksudnya, ya kan? Jadi, coba kalau kita mengerti kisah Hosea dan Gomer itu, ya, Gomer ini tidak hanya dijadikan istri asal-asalan, tapi benar-benar dikasihi. Supaya apa? Supaya pengampunan itu tidak hanya diberikan diampuni sudah selesai. Belum. Kalau cuma pengampunan ya sudah, aku tidak anggap kamu salah, sudah. Tidak seperti itu. Pengampunan yang Tuhan berikan itu membawa dampak atau konsekuensi. Kalau Tuhan berikan pengampunan, artinya Tuhan tidak hanya mengampuni, Tuhan sekaligus ingin memulihkan kita semua dari kerusakan. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi Tuhan datang itu bukan cuma menyelamatkan, membawa kita ke surga kelak, bukan hanya itu. Tapi ingin menyembuhkan, memulihkan keadaan manusia yang sudah rusak itu. Kan dahulu manusia awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan. Tetapi rupanya gambar Allah yang ada dalam diri manusia itu rusak oleh dosa. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama mati di kayu salib itu dalam rangka untuk memulihkan gambar Allah dalam hidup manusia. Itu tujuan semula. Ya. Jadi kasih Tuhan itu bukan cuma mengampuni, tetapi memulihkan. Memulihkan, saudara. Bahkan mengadakan perombakan besar, transformasi. Itu yang dicatat di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Kamu harus cerdas mengerti kehendak Tuhan, supaya bisa membedakan yang ini kehendak Tuhan, yang ini bukan. Yang ini yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jangan yang lain. Kan begitu. Jadi pengampunan itu harus dilanjutkan dengan pembaharuan akal budi. Bukan sudah diampuni, sudah selesai masuk surga. Bukan. Ada tujuan Tuhan untuk mengampuni, untuk memulihkan gambar Allah dalam diri kita. Supaya kita menjadi anak-anak Allah, Bapa yang di surga. Bukan asal diampuni. Sebagai anak-anak Allah tentu saja kodratnya mengenakan kodrat ilahi. Kan itu, makanya hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu maksudnya, maksud pengampunan itu untuk memulihkan juga. Untuk membangun karakter ilahi dalam hidup kita. Untuk mengenakan kodrat ilahi dalam hidup kita. Sehingga meskipun kita masih hidup di bumi, sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang jarang disampaikan oleh banyak orang. Keselamatan seolah-olah sederhana.
Yesus mati di kayu salib, kita sudah selamat meskipun tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Meskipun tidak terjadi perubahan akal budi. Karena keselamatan dijadikan versi murah. Sekali selamat tetap selamat. Gak mungkin murtad pun tetap selamat. Ya gak mungkin begitu, saudara. Tuhan itu jangan dipermainkan loh. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Lah kalau orang menabur kejahatan, mana bisa selamat, saudara? Karena dia akan menuai maut akhirnya. Karena dosa itu melahirkan maut. Tidak ada keselamatan di dalam dosa kecuali bertobat sungguh-sungguh. Ya. Dan ingat, pertobatan jangan dianggap enteng. Aku bertobat Tuhan, selesai. Cuma di mulut. Bertobat itu jelas. Seperti kisah seorang pemungut cukai. Tuhan Yesus mampir ke rumahnya makan bersama. Lalu pemungut cukai ini sadar bahwa ia berdosa. Lalu ia melakukan pertobatan dengan tindakan nyata. Katanya begini, kalau ada orang yang kuperas selama ini, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, itu baru pertobatan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan Yesus berkata, di rumah ini terjadi keselamatan. Karena pertobatannya sungguh-sungguh. Bukan begini, aku bertobat, yang dulu ku peras, ku colong, ku curi, ku rampok, gak aku kembalikan, karena yang penting aku sudah bertobat masuk surga. Gak ada yang seperti itu, saudara. Saudara berhalusinasi kalau pengampunan itu diberikan asal-asalan begitu. Ya. Pengampunan itu termasuk pemulihan, tanggung jawab. Kalau salah harus bayar harga, harus. Kalau orang korupsi lalu minta ampun kepada Tuhan, memangnya korupsinya dibebaskan? Tidak, masuk penjara sana. Di dalam penjara sana kau harus bertobat, dan nanti kalau sudah keluar jangan berbuat dosa lagi. Itu baru adil namanya, ya. Segala sesuatu itu Tuhan kita itu sangat adil, saudara. Saudara jangan anggap Tuhan bisa dipermainkan, bisa diakali. Saudara pura-pura padahal jahat. Tuhan kan melihat hati. Memangnya Tuhan tidak tahu kejahatan kita, saudara. Oleh sebab itu mari kita berhenti berbuat jahat. Kalau seseorang mengaku percaya tapi masih ada kejahatan dalam dirinya, itu belum sembuh namanya. Orang sudah sembuh, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah tidak ada kejahatan lagi dalam dirinya. Hatinya kalau diperiksa sama pikirannya bersih. Meskipun belum 100% sempurna. Tapi sudah tidak ada kejahatan di dalamnya. Begitu, saudara. Ya. Kalau tidak, artinya saudara belum bertobat. Cuma sudah jadi Kristen. Cuman sudah rajin ke gereja mungkin. Bahkan sebagian sudah khotbah mungkin. Kan begitu, tapi itu tidak ada artinya semua itu. Sangat tidak ada artinya. Sebab kasih Tuhan itu memulihkan hidup kita, memulihkan gambar Allah dalam hidup manusia. Kalau manusia gambar Allahnya tidak kembali, tidak pulih, berarti ia masih manusia lama. Dan tidak ada manusia lama yang akan selamat, tidak ada. Ya. Mari kita bertobat lagi, saudara. Belajar terus. Hidup ini adalah pembelajaran. Pembelajaran menjadi anak-anak Allah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sangat mengucap syukur menjadi bagian dalam keluarga Tuhan di gereja ini, GMM. Biarlah Tuhan yang berkati gerejamu ini, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membawa gereja ini ke masa depan. Menjadi alat di tangan Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.